warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Kita berdoa dulu ya. Farel, yuk pimpin doa teman-temannya. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Farel. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang tahu kabar dia? Nivia ini terkendala jaringan. Kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam zat aditif, dampaknya zat aditif terhadap kesehatan kita, menemukan solusi bagaimana supaya zat aditif buatan ini tidak dikonsumsi oleh tubuh kita. Penggantinya apa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang zat adiktif ya. Kompetensi dasar yang dicapai di sini adalah menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat serta dampaknya terhadap kesehatan. Tujuan yang ingin kita capai adalah satu, nanti ada video, dari situ kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif dengan tepat. Ini loh cara kerjanya zat adiktif di dalam tubuh kita. Dampak penggunaan zat adiktif ini bagi kesehatan itu apa? Kita akan mengamati simulasi tentang bahaya rokok. Itu diharapkan kalian bisa menganalisis apa itu sih bahaya rokok bagi kesehatan. Ini gambar apa? Rokok. Orang sedang merokok. Orang sedang merokok. Kok kenapa sih di asapnya kok ada gambar tengkorak? Maksudnya apa ya? Rokok bisa membunuhmu. Yang ayahnya merokok siapa? Dalam, Bu. Galak. Kira-kira kalau yang perokok aktif ini kalau dalam sehari saja dia tidak merokok, akan seperti apa anak-anak? Mengeluh. Keluhnya seperti apa? Pusing kepalanya gitu? Iya. Iya. Nah, artinya di situ mereka sudah apa itu? Kalau kecanduan. Oke, kedua ini gambar apa? Ngelem. Kenapa anak ini melakukan seperti ini? Karena mereka ingin merasakan efek halusinasi. Mereka ini akan lebih tenang, akan serasa terbang, fly. Berpotensi nggak melakukannya lagi? Berpotensi. Kenapa? Karena bersifat candu. Karena bersifat candu. Artinya bahwa lem itu sudah membuat ketagihan mereka. Seperti itu ya? Ya, Bu. Ini adalah hanya mengarah ke narkoba ya. Jangan dilakukan yang seperti ini. Kita cari kegiatan yang positif saja. Zat aditif kemarin apa? Awet makanan. Zat aditif itu tujuannya untuk membuat tampilan makanan ini menarik sehingga orang akan tertarik dan membelinya. Sedangkan zat adiktif tadi apa? Zat yang membuat membuat kecanduan dan ketergantungan. Sekarang Ibu punya video zat adiktif dan macam-macam zat adiktif itu. Tolong dicatat ya yang penting-penting. Kali ini kita akan belajar mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Narkotika, 2. Psikotropika, dan 3. Zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Morfin,
Petidin. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Zat psikoaktif lainnya, contohnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Pendapat Amel nih tentang video itu? Dapat mengetahui cara kerja zat adiktif. Cara kerjanya ialah zat ini memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yaitu otak. Zat adiktif dapat mempengaruhi otak dalam berbagai cara. Yang pertama, stimulan, yaitu membuat orang merasa lebih energik. Yang kedua, depresan yang dapat membawa rasa relaksasi, dan yang ketiga halusinogen yang dapat mengubah cara seseorang mengalami pengalaman secara nyata. Dengan menstimulus otak ya Mel ya. Dapat mengetahui jenis-jenis zat adiktif, narkoba, psikotropika, dan zat-zat psikoaktif lainnya. Zat adiktif ada 2 ya Din ya, yang alami dan yang buatan. Ayo Bu, Dampaknya dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan kanker tenggorokan, Bu. Kalau kanker paru-paru dan tenggorokan itu? Rokok. Narkotika itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan, ada 3 golongan, Bu. Golongan 1 itu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Dan tidak berpotensi untuk digunakan sebagai apa? Obat. Golongan 2 itu berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Golongan 3 artinya? Dia berpotensi ringan ketergantungan dan banyak juga digunakan dalam pengobatan, Bu. Oke, jadi golongan 3 ini sangat ringan sehingga para dokter menggunakan untuk pengobatan. Namun dosisnya juga harus menyesuaikan ya, tidak boleh berlebih. Jadi di sini memang benar kata Amelia, di video tadi sudah dijelaskan kerja zat adiktif terhadap tubuh kita yaitu dengan menstimulus otak sehingga kita bisa berhalusinasi, kecanduan. Jenis-jenis zat adiktif, ada zat adiktif buatan, zat adiktif alami. Oke, yang alami misalnya yang berasal dari tumbuhan ya di sini. Yang berasal dari tumbuhan itu misalnya tembakau. Tembakau itu nikotin. Itu terdapat pada rokok. Kalau yang buatan ada narkotika, ada psikotropika, ada psikoaktif. Narkotika sudah terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu jenis yang sangat tinggi ketergantungannya. Golongan kedua sangat tinggi namun masih dibuat pilihan terakhir untuk obat. Nah, golongan ketiga karena dia sangat ringan, jadi dia dipakai untuk obat oleh dokter. Kemudian untuk psikotropika juga sama. Golongan yang satu itu sangat tinggi ketergantungannya, sehingga tidak dipakai untuk obat. Sehingga kalau golongan 4 itu sangat ringan, masih dipakai dalam pengobatan.
kita sampai ke LKPD, menganalisis bahaya rokok. Nah, video di sini adalah video percobaan rokok. Sudah menyimak video tadi? Nah, nanti di LKPD juga ada hasil pengamatan kalian pada tisu tersebut. Nah, perubahan tisu yang terjadi pada percobaan tersebut seperti apa? Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya seperti ini. Bahan kimia berbahaya apa yang dapat mengakibatkan rokok berbahaya dan memberikan efek kecanduan pada penggunanya? Ya. Yang kedua, bayangkan apabila tisu diibaratkan sebagai alveolus, alveolus itu organ di dalam paru-paru. Jadi tisu itu adalah sebuah alveolus, paru-paru kita. Apa yang akan terjadi jika paru-paru itu terkena asap rokok? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Paham ya? Nah, kemudian nomor 3, apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada tisu, itu kan tadi kan cuma satu batang rokok nih. Nah, sekarang prediksikan apa yang terjadi apabila yang dibakar itu adalah berbungkus-bungkus rokok. Dan bagaimana jika terjadi pada paru-paru yang dilakukan selama bertahun-tahun. Sudah muncul tugasnya semuanya di classroom-nya? Wah, ternyata ada yang sudah menyerahkan nih. Ini ada LKPD IPA semester ganjil. Di sini tentang zat adiktif. Ya, kemudian kalian tuliskan nama kalian. Misalnya di sini Arya. Nah, terus kelas berapa? Misalnya kelas 8B. Kemudian lanjut. Tujuan pembelajarannya sama tadi ya yang Ibu sampaikan. Kemudian langkah-langkahnya. Amati video simulasi percobaan rokok di bawah ini. Nah, tadi sudah Ibu putarkan. Jawab data pengamatan di bawahnya. Nah, bagaimana perubahan warna awal dan akhir kertas tisu pada percobaan tersebut? Tuliskan ya, apa alasannya. Kemudian ada pertanyaan yang seperti Ibu jelaskan tadi di PowerPoint. Nanti kita presentasikan bersama di akhir pembelajaran. Silahkan dikerjakan sekarang. Bu. Ya. Iya, Ya. Kalau misalnya nikotin di bahan rokok itu bahaya, terus kalau nikotin di tumbuhan sifatnya bahaya atau apa, Bu? Terdapat pada tembakau. Nah, apabila dicampur pada rokok, dia akan dibakar. Tar. Ya. Yang tidak mengerti silakan bertanya. Terima kasih Arya atas pertanyaannya. Ya, kalau ada kesulitan setelah mengamati percobaan simulasi rokok tadi, data pengamatan yang diambil Nabila apa? Warna pada tisu berubah menjadi coklat kehitaman. Punya saya, warna awal tisu berwarna putih bersih dan warna akhir tisu berubah warna menjadi coklat tua karena asap rokok menyebabkan warna berubah. Karena kandungan dalam rokok yang menyebabkan warna berubah. Iya, karena kandungan di dalam rokok. Kandungannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Bu, saya mau nambahin yang tadi. Ini disebabkan karena tingginya nikotin pada rokok. Kandungan tar dan nikotin. Siapa yang menjawab nih? Nama? Arya. Nah, kenapa tisu itu berwarna coklat? Karena adanya pembakaran pada nikotin. Namanya menjadi zat tar itu yang menyebabkan tisu itu berwarna coklat kehitaman. Bahan berbahaya apa yang dapat mengakibatkan rokok berbahaya dan memberikan efek kecanduan pada penggunanya. Nikotin merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan atau ketergantungan. Nikotin sangat cepat untuk mencapai otak. Oke, terima kasih Cerin. Nikotin merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan. Oh, sama. Bayangkan apabila tisu diibaratkan sebagai alveolus pada paru-paru. Apa yang akan terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Sering menghirup asap rokok dapat meningkatkan resiko
terkena kanker paru-paru sebanyak 20-30%. Ada Bu. Oh ya. Kalau menurut saya nomor 2, Cilia atau bulu getar berfungsi menangkal benda asing yang masuk ke saluran napas agar tidak masuk ke dalam organ tubuh yang lebih dalam. Asap rokok yang mengandung ribuan bahan kimia membuat silia harus bekerja keras menyaring benda asing hingga akhirnya fungsi silia menurun atau tidak berfungsi sama sekali. Oke, jadi efeknya terhadap saluran pernafasan ya? Prediksikan apa yang terjadi apabila yang dibakar berbungkus-bungkus rokok dan bagaimana jika itu terjadi pada paru-paru dan dilakukan bertahun-tahun. Rusaknya alveolus pada paru-paru dan tenggorokan. Kita akan lebih rawan terkena penyakit pada sistem pernafasan, Bu. Tisu akan menghitam. Jika terjadi di paru-paru, asap rokok akan menyebabkan kanker pada paru-paru dan penyakit saluran pernafasan. Nah, sekarang Amelia, simpulkan. Dapat mengetahui bahaya dari zat yang terkandung di dalam rokok. Dapat mengetahui apa saja jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif dapat membuat kecanduan bila dikonsumsi secara berlebihan. Dapat mengetahui apa itu zat adiktif, bahaya-bahaya atau dampak dari jenis-jenis zat adiktif, mengetahui jenis-jenis zat adiktif dan bahaya rokok. Dari sini, kita bersama sudah mempelajari tentang zat adiktif itu apa. Tadi sudah tahu zat adiktif adalah zat yang menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, ya, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, kemudian zat adiktif ini jenisnya ada 2 macam. Nah, ada alami dan buatan. Kalau yang alami ini contohnya pada tumbuhan ya, itu kafein, tehin, terus nikotin tadi. Kemudian zat adiktif buatan itu terbagi menjadi 3. Ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif. Narkotika sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan. Jenis 1, itu yang ketergantungannya sangat tinggi dan tidak dipakai untuk obat. Misalnya ganja, heroin, kokain. Nah, sampai pada jenis 3. Jenis 3 ini ketergantungannya mempunyai efek yang ringan. Nah, di sini dokter sering memakainya sebagai obat, namun dengan catatan dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian psikotropika, yang golongan 1, itu juga ketergantungannya sangat tinggi, tadi kata Elisa ya. Nah, di sini tidak dipakai obat, karena contohnya di sini ekstasi, LSD, dia kafein ini menstimulus otaknya sehingga dia merasa kecanduan. Seperti itu ya. Ini juga menstimulus otaknya sehingga menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi dan efeknya bagi jangka lama menyebabkan kematian, kerusakan wajah. Semua organ-organ di dalam tubuhnya akan rusak sedikit demi sedikit. Sudah dapat semua linknya di grup anak? Sudah, Bu. Silakan tulis nama kalian. 1, 2, 3. Orang yang bisa minum kopi akan salah. Oke. 8 orang menjawab kafein. 1 orang salah. Cerin salah ya, Cerin? Ya, yang paling cepat di sini adalah Nadia. Oke, kita lihat jawaban kalian. Wah, 6 orang menjawab benar. Salah ya, Gilang? Oke, banyak juga yang jawab salah nih. Paru-paru perokok aktif mengalami kerusakan menjadi salah lagi. kecil. Salah lagi. Tidak apa-apa. Nadia tetap. Terus, Pak. Nadia terus. Ore, Nadia yang menang di sini. Nah, selamat ya Nadia. Ya, Bu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Bagaimana dengan materinya? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Bab zat aditif dan zat adiktif selesai ya. Untuk minggu depan kita masuk pada bab baru. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan ingat pesan Ibu, merokok dapat membunuh
Kamu. Membunuhmu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.